Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 200222085 dari ruangan AP reguler 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama yaitu pengertian partisipasi masyarakat daerah. Partisipasi masyarakat daerah adalah proses melibatkan penduduk lokal, komunitas, dan kelompok-kelompok terkait dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan di daerah mereka. Selanjutnya, manfaat partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Yang kedua yaitu meningkatkan kebijakan dan program pembangunan melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan masalah masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas program pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan. Yang keempat, meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan. Yang terakhir, mempromosikan kesediaan sosial dan partisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses pembangunan dan partisipasi. Yang kedua, ketidaksetaraan dalam akses informasi dan sumber daya. Yang ketiga, ketidakmampuan atau ketidakpercayaan masyarakat untuk partisipasi aktif. Yang terakhir, ketidakadilan gender dan ketimpangan kekuasaan dalam partisipasi. Selanjutnya, tujuan partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama yaitu mendorong partisipasi masyarakat daerah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang kedua, partisipasi juga meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat daerah. Partisipasi masyarakat daerah dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pertemuan publik, konsultasi, forum diskusi, kelompok kerja, kelompok advokasi, dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pemantauan. Selanjutnya, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama yaitu keterbukaan dan transparansi dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, aktivitas dalam representativitas dalam melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, pembangunan kapasitas masyarakat untuk partisipasi secara efektif. Dan yang terakhir, keadilan dan non-diskriminasi dalam partisipasi. Selanjutnya, peran pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat seperti menciptakan mekanisme dan platform yang memungkinkan partisipasi, memberikan akses informasi yang mudah, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran organisasi masyarakat sipil dalam partisipasi masyarakat daerah. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memobilisasi masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan, serta mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Selanjutnya, partisipasi masyarakat daerah dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat daerah dalam perencanaan pembangunan melibatkan mereka dalam merumuskan rencana, menentukan prioritas pembangunan, dan monitor pelaksanaannya. Yang kedua, masyarakat dapat memberikan masukan, aspirasi, dan penilaian terhadap rencana dan program pembangunan sehingga lebih relevan dengan kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya, partisipasi masyarakat daerah dalam memantau dan evaluasi pembangunan. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat daerah dalam memantau dan evaluasi pembangunan, membantu dalam mengevaluasi kinerja program pembangunan, memantau penggunaan dan publik, dan menyampaikan masukan terkait perbaikan yang perlu dilakukan. Yang kedua, masyarakat dapat menjadi pegawai independen dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.